Ini adalah David dan Diana. Mereka berdua adalah tokoh utama dalam film ini. David dan Diana bertemu di bangku kuliah. David adalah senior Diana. Dan ketika Diana berumur 19 tahun, David melamarnya di dermaga di Paradise Cove, California. Sebetulnya hubungan mereka tidak disetujui orang tua mereka karena mereka masih terlalu muda. Namun David bilang hidup tanpa resiko tidak menarik, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Jadilah mereka kawin lari. David adalah sarjana arsitektur. Dia bekerja di perusahaan kecil, sedangkan Diana membantu David menjadi sales real estate. Kehidupan rumah tangga mereka diwarnai pertengkaran kecil, layaknya sepasang suami istri yang memerlukan penyesuaian. Mereka berencana membangun rumah di tepi pantai, dan mereka menemukan tanah yang luar biasa di Santa Monica dekat pantai. Lalu mereka pun mengajukan kredit ke bank untuk membangun rumah impian. Namun gak lama kemudian terjadi resesi ekonomi. Pasar real estate lesu dan Diana tidak dapat menjual satu pun selama 6 bulan. Konstruksi jatuh dan banyak pegawai yang di PHK, termasuk juga David. Karena mereka sudah nggak punya penghasilan, maka bank mengancam akan meminta rumah mereka. David dan Diana pun pusing memikirkan hal ini. David berusaha menenangkan Diana dan mencari jalan keluar. David hampir putus asa karena akan kehilangan rumah. Lalu dia meminjam uang ke bapaknya sebesar $5.000, tapi itu nggak cukup. Mereka butuh dana sekitar $50.000. Lalu tengah malam David punya ide. Dia membangunkan Diana dan mereka pun berdua pergi ke Vegas. Di sana mereka mengadu keberuntungan di meja judi. Saat David main judi, Diana pergi lihat-lihat baju di sebuah toko yang menjual fashion mewah. Saat Diana melihat pakaian, di luar toko ada seorang pengusaha paruh baya yang memperhatikan Diana. Dan ketika Diana mencoba pakaian itu, si bapak tadi sudah ada di belakangnya dan ingin membelikan gaun yang dicoba oleh Diana tadi. Namun Diana menolaknya. Dia bilang gaun itu dijual, tapi aku tidak. Di meja judi, David bersemangat karena dia sudah menang $9.000. Diana meloncat-loncat kegirangan. Sementara dari kejauhan, si bapak terus memperhatikan gerak-gerik Diana dari kejauhan. Malamnya mereka menghitung hasil kemenangan hari itu, dan mereka berhasil mengumpulkan $25.000, hasil yang banyak untuk seorang pemula. Malam itu mereka tidur dengan beralaskan uang. Esoknya mereka berdua main lagi, namun di hari kedua ini mereka kalah telak. Mereka kehilangan $41.000 dan duit mereka pun hampir habis. Dengan uang sedikit yang tersisa, mereka masih mencoba keberuntungan di meja roulette. Namun mereka meleset lagi, dan sekarang uang mereka pun sudah habis semua. Diana menangis sedih dan David memegang erat tangan Diana. Setelahnya mereka berkeliling melihat meja lain dan sampailah mereka di meja yang ada bapak tadi. Dia bernama John Gage. Seorang laki-laki bercerita ke David kalau John adalah seorang miliarder keren. Hari ini dia udah kalah $1 juta, tapi dia tenang-tenang aja. Lalu saat John main, dia lihat Diana berada di dekat mejanya. John pun minta izin ke David untuk pinjam Diana. Awalnya David kaget kenapa istrinya dipinjam. Lalu John Cage menjelaskan kalau Diana akan membawa keberuntungan. Akhirnya Diana pun mau dan selanjutnya Diana duduk di samping John. Namun setelah Diana duduk di samping John, ternyata John tetap kalah. Lalu John bertanya apa yang disukai Diana. Diana menjawab kalau dia suka dadu. Lalu John dan Diana pun pindah ke meja dadu. John bertaruh $1 juta untuk permainan dadu kali ini. Semua orang melongo melihat kegilaan John.
dia mempertaruhkan semuanya untuk satu kali lemparan dadu. Lalu John minta Diana untuk melempar 2 dadu tersebut. Sebelum melempar, Diana mencium dadu terlebih dahulu. Dan kali ini mereka beruntung. John dan Diana menang besar, menang 1 juta US dollar. Semua penonton bersorak gembira, termasuk juga David. Setelahnya, John menawarkan David dan Diana menginap gratis di hotel, dan mereka bebas ambil apa aja yang mereka suka. Lalu Diana dan David pun menginap di hotel yang super mewah, dan mereka takjub melihat kamar hotel itu. Gak lama kemudian, datang asisten John yang bernama William dengan membawa bingkisan dan menyampaikan undangan makan malam. Setelah dibuka, ternyata isi bingkisan itu adalah gaun mahal yang dilihat Diana di toko bawah beberapa hari yang lalu. Malamnya, David dan Diana datang ke pesta makan malam John. Mereka berdansa diiringi alunan musik yang romantis. Sementara itu, John memperhatikan mereka dari jauh. Setelahnya, mereka bertiga ngobrol, saling berbagi cerita. Setelah itu, mereka pun main biliar. Di meja biliar, John mulai melakukan percakapan yang nyerempet-nyerempet. Dia bilang, saya tidak memiliki apa yang dipunya David. Lalu Diana menegaskan kalau John gak bisa beli perasaan orang. Tapi John tetap gak percaya. Lalu dia menawar 1 juta dolar untuk bersama Diana dalam 1 malam. Tentu saja David dan Diana terkejut mendengar penawaran itu. David dan Diana kompak menolak dengan bilang, pergi saja ke neraka. John tetap menawarkan dengan bilang, uang 1 juta dolar itu angka yang sangat banyak. 1 malam bisa berlalu begitu cepat, tapi uang 1 juta dolar dapat digunakan seumur hidup. Malamnya, David dan Diana nggak bisa tidur memikirkan penawaran itu. Esoknya, David menelpon Jeremy, teman SMA-nya yang kini jadi pengacara. David menceritakan penawaran dan pertemuannya dengan John Cage, si miliarder dan si perkasa. Mendengar penawaran itu, Jeremy bukannya ngelarang, malah menaikkan harga menjadi 2 juta dolar, dan Jeremy minta bagian 5%. Dan akhirnya kesepakatan pun ditandatangani, dan Diana sudah bersiap di kamar John untuk berpisah dengan David. Lalu David dan Jeremy pun meninggalkan kamar John. Kini tinggal John dan Diana berdua. Namun David ternyata masih gelisah. Dia berlari kembali ke atas untuk membatalkan perjanjian. Namun semua sudah terlambat dan Diana telah terbang dengan helikopter menuju kapal pesiar di tengah laut. Sesampainya di kapal pesiar, Diana membersihkan badan dan memakai make up dengan memakai gaun yang cantik. Kini Diana telah siap untuk bertemu John dan mereka pun bertemu di dek kapal. John bertanya siapa yang memutuskan. Diana bilang kalau itu adalah keputusan mereka berdua. Tapi John gak percaya. Dia bilang kalau saya memilikimu, saya tidak akan melepaskanmu. Diana menjawab, kamu gak berhak menghakimi David. Diana menegaskan kalau John hanya bercinta 1 malam, tidak memiliki Diana. Malam pun berlalu, John dan Diana bercinta semalaman di kapal. Esoknya Diana datang kembali ke kamar hotel dan di sana sudah menunggu David yang mukanya kelihatan kusut. Lalu mereka pun berpelukan. Diana dan David kembali pulang ke rumah dengan membawa uang 1 juta US dollar. Selanjutnya mereka datang ke bank untuk melunasi tunggakan. Tapi pihak bank bilang kalau itu tidak mungkin. Tanah mereka sekarang sudah berpindah tangan dan mereka pun kehilangan properti mereka. Keesokan paginya di dapur David melihat korek api bertuliskan Griffon. Lalu David pun bertanya kepada Diana, apa itu Griffon? Awalnya Diana menolak menjawab.
Diana bilang kita sudah sepakat untuk tidak membahas mengenai hal ini. Karena David terus mendesak, akhirnya dia menjawab kalau Griffon adalah nama kapal pesiar. Mereka pun bersitegang mengenai kejadian itu. David yang masih terus galau memeriksa dompet Diana, dan di sana dia menemukan kartu nama John Cage. Hal ini membuat David emosi. Dia pun curiga ketika Diana menelpon ibunya. Disangkanya Diana menelpon John. David pun membanting telepon. Kemudian David mempertanyakan kenapa Diana menyimpan kartu nama John. Diana bilang, aku gak pernah nyimpan kartu nama John. Tapi David gak percaya dengan jawaban Diana. Esoknya Diana pergi ke kantor real estate dan minta data ke temannya. Siapa yang udah beli tanah miliknya. Dia ingin membeli kembali tanah itu, dan ternyata yang beli adalah John Cage. Lalu Diana pergi ke kantor John, dan di sana John lagi makan siang bersama koleganya. Diana menghampiri meja John dan langsung ngamuk. Dia berteriak kalau John telah mencuri tanah David dan Diana. John pun mengajak Diana keluar resto dan bicara empat mata. John bilang dia hanya melihat kesempatan dan sekarang dia ingin menjual tanah itu seharga 2 juta US dollar. Diana yang merasa dikerjain ngomel-ngomel ke John. Lalu John malah minta Diana untuk bekerja dengannya. Tapi Diana menolak karena dia benci John. Sampai di rumah Diana ditanya, habis dari mana? Diana menjawab, habis ketemu John. Mendengar itu, David langsung ngamuk, lempar botol. Dengan berlinang air mata, Diana menjelaskan ke David kalau dia ketemu John karena pengen membeli lagi tanah milik David. Karena yang beli adalah John. Diana juga bilang kalau David gak perlu cemburu karena Diana benci sama John. Namun meskipun berkali-kali Diana bilang kalau itu hanya seks, David tetap gak terima dan pergi dengan kemarahan. David pergi ke rumah Jeremy dan dia curhat ke Jeremy. Jeremy cuma bilang kalau ini adalah imbalan dari perjanjian dengan setan. Saat mereka lagi ngobrol, Diana telepon ke Jeremy dan minta Jeremy bilang ke David kalau dia nggak menginginkan uangnya. David menjawab, dia juga nggak menginginkan uangnya. Lalu Jeremy nanggepin, kalau pada nggak mau, uangnya buat saya aja. Suatu hari Diana pergi bekerja. Setelah beberapa bulan udah nggak ketemu David. Dan saat itu resesi telah berakhir. Si bos bilang ke Diana kalau di depan ada orang yang lagi nyari rumah dengan harga 10 juta US dollar. Si bos pun minta Diana menemui orang itu. Pas Diana lihat, orang itu ternyata John Cage. Diana berusaha menghindar dengan bilang, tolong cari orang lain aja. Tapi si bos bilang, kamu yang terbaik. Jangan lewatkan kesempatan ini karena komisinya pasti besar. Lagi-lagi Diana menolak. Tapi kemudian si bos maksa, atau kamu akan dipecat. Lalu Diana pun menemui John dan mengantarkannya ke rumah yang ingin dibeli. Ada 3 opsi rumah yang akan dilihat. Di rumah pertama John gak suka, mereka pun lanjut lihat ke rumah yang kedua. Namun di tengah jalan, John lihat ada rumah besar seharga 30 juta US dollar. Tapi ternyata itu adalah rumah John yang gak kepake. Di rumah itu John mulai merayu Diana. Secara halus, John minta Diana untuk menjadi istrinya dan menempati rumah ini. Sementara di tempat lain terlihat David sedang pindahan. Dia menempati sebuah gudang yang tidak terpakai. Diana yang sedang menjadi pengajar sukarela dikejutkan oleh John yang datang ke kelas. John minta ikutan masuk ke kelas, tapi Diana bilang kalau bangkunya udah penuh. Lalu lewat pintu belakang, John masuk dan duduk di kursi paling belakang. Lalu John mulai merayu Diana dengan bilang, dia adalah wanita yang luar biasa dan juga cantik. Setelah kelas selesai, mereka berdua pulang bareng.
John mengajak Diana ke rumahnya dan mengajak Diana berdansa. Diana yang sudah mulai tertarik dengan John kini mau diajak berdansa, dan setelahnya mereka berciuman. Sementara itu David duduk melamun, mengenang masa lalu bersama Diana, ketika mereka melewatkan hari-hari indah bersama. Tapi kemudian David merobek semua foto Diana. Suatu malam di tengah hujan deras, John dan Diana turun dari limosin, dan mereka ingin makan malam di sebuah restoran mahal. Lalu tiba-tiba muncul David yang menghadang mereka dan mengata-ngatai John seperti burung kuko. Burung kuko itu menghancurkan sarang burung lain, persis seperti yang dilakukan John kepada Diana. David yang kondisinya sedang mabuk berat jatuh tersungkur dan kemudian diantar kembali ke gudangnya. Esoknya, David pergi melamar kerja dan dia jadi pengajar arsitek di kampus. Dan di antara mahasiswa yang mendengarkan kuliahnya, ada Jeremy yang duduk mendengarkan kuliah David. Seusai kuliah, Jeremy mendekati David dan menyampaikan surat permintaan cerai dari Diana. Jeremy mengatakan kalau David setuju mereka bercerai. David akan mendapatkan semuanya, uang, tanah, semuanya. Lalu David malah bertanya ke Jeremy, saat ini Diana ada di mana? Suatu hari ada kegiatan lelang. John dan Diana adalah salah satu peserta yang hadir di sana. Lelang pertama adalah kuda Nil yang dibuka di harga 10.000 US dollar. Lalu John menaikkan penawaran menjadi 30.000 US dollar. Harga terus naik, baik dari John maupun dari peserta lain. Sampai pada akhirnya ada yang menawar dengan harga 1 juta US dollar. Dan dia adalah David. Lalu setelah memenangkan lelang, David menghampiri Diana. Dia mengatakan kepada Diana kalau dia awalnya sulit menerima kejadian di Vegas. Tapi kini dia telah memaafkan apa yang telah terjadi. Dan dia ingin tetap bersama Diana. Lalu David pun menandatangani surat cerai yang diminta Diana. Sementara John memandangi dari kejauhan. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil John bilang kalau Diana adalah yang terbaik di antara mereka. Lalu Diana bertanya apa yang dimaksud dengan mereka. Lalu John cerita kalau ada klub miliarder. Klub miliarder yang di dalamnya ada cewek-cewek yang jumlahnya cukup banyak. Mendengar jawaban itu, Diana tertegun. Lalu dia minta sopir menghentikan mobilnya, dan Diana pun turun. Lalu si sopir bertanya kepada John kenapa dia mengatakan itu. John menjawab kalau dia ingin mengakhiri semua. Dia tidak melihat cinta miliknya di mata Diana. Lalu Diana pun melanjutkan perjalanan dengan naik bis. Dia turun di dermaga tempat pertama kali David melamarnya, dan David sudah duluan ada di sana. Akhirnya mereka pun saling menggenggam tangan erat dan balikan lagi sebagai sepasang suami istri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film berikutnya.